Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karunia iman dan Islam dan juga nikmat tafaqquh fiddin. Hadir dalam majlis ilmu, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan Islam, yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala haqqa jihadi hatta atahul yaqin, dengan jihad yang luar biasa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya alhamdulillah saya pribadi berbahagia bisa ziarah, kemudian silaturahmi di Masjid An-Nur, dan ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah, saya berharap mudah-mudahan lewat majelis ini, Masya Allah, satu majelis terkumpul banyak kebaikan. Alhamdulillah, sakit sholat jamaah isya, kemudian membaca Al-Quranul Karim, dilanjutkan dengan kajian. Ini ku pahala, ini kekuatan. Salat isya jamaah, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan ngaji ataupun hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara perihal sesuatu yang agung di dalam Islam, yaitu taubat. Yang mana taubat ini adalah merupakan kunci utama menuju kepada kebahagiaan yang hakiki dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim."
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan al-maut wal hayat. Dados kehidupan ataupun kematian ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Loh, kenapa ada kok kematian dulu bukan kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sejatinya kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tidak ada menjadi ada. Ini makhluk. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan manusia di awal penciptaannya, nu'iduhu, kelak kami akan kembalikan mereka seperti semula. Nih, terus menungso niku lek pun set, toh dikuburkan, ya. Sudah kemudian ada yang menjadi tulang belulang yang berserakan. Kemudian sudah menjadi tanah. Dan Allah katakan nu'iduhu, kami akan kembalikan lagi. Nu'iduhu, ini janji Allah. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itulah janji kami, kata Allah. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Dan kami pasti akan berbuat. Maka kehidupan ini ada fase yang dialami oleh siapapun manusia yang hidup. Bagaimana Allah ciptakan manusia dalam keadaan dhafin, lemah, tidak tahu apa-apa. Wa min ba'di dhafin quwwah. Setelah masa lemah, masa dewasa, quwwah. Ini dikatakan usia 40 tahun. Wa min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Ya. Setelah usia dewasa sampai pada usia kembali melemah. Wa syaiba. Ya. Jadi fase manusia itu dari bayi lemah sampai pada fase dewasa, wa balagha arba'ina sana, sampai fase tua. Ya. Jadi di sini menunjukkan tidak ada manusia yang kekal, jamaah sekalian. Ya. Manusia ini terbatas. Artinya apa? Kita ini di dunia hanya mampir sejenak saja. Dan kita dapati manusia ini khuliqa halu'a. Manusia diciptakan apa? Banyak berkeluh kesah. Napa? Kata sambate. Banyak ngersulo manusia. Dan itu sudah Allah naskan dalam Al-Quranul Karim. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan. Ini hukum Allah. Ya, tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi. Terus kan Nabi Muhammad SAW itu maksum. Begitu salah ditegur oleh Allah. Sedangkan kita ini banyak berbuat salah, khilaf,
lalai daripada perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, seandainya ada penghuni di dunia ini orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, lantas kemudian tidak bertaubat dan istighfar kepada Allah, maka Allah akan binasakan kelompok ini. Allah akan ganti manusia dan kelompok golongan yang baru, yang mereka berbuat salah, berbuat dosa, namun mereka menangis, menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka saya katakan, taubat ini adalah kunci daripada kemenangan. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, berapa banyak perintah Allah yang memerintahkan kepada hambanya untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Sangat banyak sekali. Allah berbicara kepada hambanya untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sejatinya hidup ini berat jamaah sekali. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya, justru kita ini yang lalai daripada mengingat Allah. Apa tabiatnya manusia itu? Dikatakan, digambarkan oleh Allah gini: wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian ditimpa ombak yang besar di tengah lautan yang menghantam bahtera kalian, dhalla man tad'una illa iyyah, kalian lupa, ya, kalian akan melupakan semua yang kalian ingat kecuali Allah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Analoginya gini. Tapi ada yang menungso ini, kalau dia dalam kondisi butuh, dia ingat Allah. Kadang dalam kondisi lapang, dia lupa kepada Allah. Itu sudah Allah naskan, gini ya. Kita kadang kalau sakit, ya Allah, minta kesembuhan kepada Allah, agar diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas, agar bisa memperbaiki amal. Ya, begitu disembuhkan lupa. Ya, mana yang kemudian diucapkan tatkala dia sakit? Tatkala hidupnya lapang, dia lupa kepada Allah. Begitu Allah uji dengan sesuatu, dia ingat kepada Allah. Maknanya apa? Bukan demikian sifat dan karakter orang beriman. Maka kata Rasulullah apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Apa artinya itu? Ingatlah Allah firraha, di waktu lapang kalian, di waktu senggang kalian, di waktu kalian sehat, di waktu rezeki banyak, di waktu banyak waktu luang, ingatlah kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan hadir di saat kita butuh kepada Allah. Jadi karakter orang beriman itu gini. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasulullah apa? Mengherankan perkara orang beriman. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, kana khairan lahu, itu baik baginya. Kalau kemudian Allah berikan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, kana khairan lahu,
itu baik baginya. Artinya apa? Semua urusan orang beriman ini baik. Ya. Nah, maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang beriman untuk apa? Untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Di antara firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Betapa lemahnya diri kita ini terhadap Allah. Nahnu fuqara'un ilallah. Kita butuh kepada Allah. Kanjeng Nabi niku dijamin mlebet surga. Kekasih Allah. Sampai pernah kemudian beliau sholat, ya, sampai kaki beliau bengkak. Kata istrinya, wahai ya Rasulullah, Anda ini seorang nabi. Allah jaminkan kebaikan untuk panjenengan. Kenapa Anda sholat harus seperti ini? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apa tidak boleh saya menjadi hamba yang memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam doa dikatakan Kanjeng Nabi niku istighfar dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Istighfar. Awake dhewe paling nawa. Kalau misalkan habis sholat 3 kali, termasuk masuk dalam zikir ba'da shalah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sholat 5 waktu dalam satu hari, paling tidak 15 kali istighfar. Itu pun kalau habis sholat zikir, ya. Kalau tidak zikir, tidak istighfar. Coba kita lihat bagaimana dahsyatnya taubat dan istighfar. Ya. Ada satu peristiwa. Ada salah satu imam madhab, namanya pun Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini cerita beliau sendiri, ya, yang beliau tulis dalam kitab. Ceritanya pada usia beliau waktu sepuh, ya, sudah tua. Biasanya subhanallah, konon beliau menghafal 1 juta hadis, hafal 1 juta hadis. Menghafal hadis itu lebih susah daripada menghafal Quran. Kalau menghafal Quran itu ada rekomendasi dari Allah, gampang. Hadis tidak ada. Ya. Walaupun saking hebatnya beliau hafal 1 juta hadis, walaupun campur, ya, perkataan Nabi, perkataan manusia, tapi nanti beliau pilah, kemudian ditulis dalam musnad beliau, tulisan karangan beliau. Muhammad bin Hanbal, murid pun Imam Syafi'i. Nah, di waktu beliau usia sepuh dan usia senja, tiba-tiba beliau duduk di rumah. Tiba-tiba hatinya tergerak untuk pergi ke Basrah di Irak. Saat itu beliau di Baghdad. Perjalanan cukup jauh. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba hatinya tergerak mau safar ke Basrah. Dipersiapkan perbekalan, beliau safar ke Basrah. Tidak ada tujuan, tidak ada apa. Tiba-tiba pengen berangkat safar. Sampai di Basrah, beliau ikut sholat isya. Karena waktu larut, beliau tidur di masjid. Begitu takmir masjid ini tahu, nggak boleh tidur di masjid, beliau diusir. Soalnya nggak ada yang tahu. Zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada foto, ya. Sekarang ulama di Timur Tengah kita bisa tahu fotonya. Zaman dulu tidak ada. Ini marbot masjid, takmir masjid, musri Imam Ahmad bin Hanbal. Fulan, kamu ini siapa?
saya mau istirahat di masjid. Pergi masjid bukan untuk tidur, ya. Beliau keluar di teras, dilanjutkan tidurnya di teras. Diusir sama takwirnya, pergi kamu cari tempat lain, masjid bukan tempat tidur. Dia tidak tahu kalau yang diajak bicara Imam Ahmad itu Hanbal, ya. Sampai kemudian di samping masjid ini ada rumah kecil, ada seorang yang membuat roti, adonan roti. Ditampunglah aja si fulan ini, Imam Ahmad. Wahai Syekh, Anda ini siapa? Anda kelihatan seorang musafir, istirahat saja di rumah saya, gitu ya. Beliau istirahat, kemudian duduk bercakap dengan sahibul bait, dengan tuan rumah. Sambil kemudian dia menaruh gandum, kemudian memecah telur, ya, sampai membuat adonan, tidak pernah lepas daripada istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Yang membuat Imam Ahmad takjub. Kemudian beliau memberanikan berkata, wahai fulan, semenjak kapan kamu ini memperbanyak istighfar seperti ini? Kata beliau, sudah lebih daripada 20 tahun. Kenapa engkau jaga istighfar ini? Wahai fulan, hajat saya ini semuanya dikabulkan oleh Allah, kecuali satu yang belum. Apa itu wahai fulan? Saya ini berharap bisa bertemu Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Berharap, ada keinginan, seandainya beliau datang, aku akan peluk beliau, aku akan cium tangannya, karena kedalaman ilmu beliau, ya. Imam Ahmad mengatakan dalam hatinya, pantas saya ini seperti terikat, ditarik oleh seseorang, kok tiba-tiba saya berangkat ke Basrah. Karena Allah yang menggerakkan hati saya untuk menemui orang yang ahli istighfar. Beliau kemudian menyatakan, wahai fulan, saya Ahmad ibn Hanbal, gitu ya. Orang ini sontak terkejut, kaget, dan kemudian dipeluk dan dicium tangannya. Betapa bahagianya orang, ya. Bertemu siapa? Bertemu salah satu daripada 4 imam madzhab al-arba'. Jadi kalau sudah bicara imam madhab ini berarti, wah, itu ulama besar semua, tokoh luar biasa itu, ya. Zaman dulu tidak ada foto, ya. Kalau ada foto tahu, ya, nggak kenal. Makanya orang dulu seandainya marbot masjid tahu, ya, kalau ada foto dia tahu Imam Ahmad, wes sangat dihormati, dicium tangannya. Kenapa? Karena kedudukan ulama, ya, karena kedudukan ulama. Maka ulama itu dihormati karena ilmunya. Ini penting, ya. Ini banyak adik-adik muda yang masya Allah, ya. Anda kalau berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Umar bin Khattab, ini sedikit kisah. Umar bin Khattab pernah sidak ke Mekah. Saat itu ada seorang sahabat bernama Naufal bin Abdul Harith, ya, sidak, dia gubernur di Makkah. Ditanya, wahai Naufal, siapa yang kamu pilih untuk menggantikan posisimu nanti kalau kamu sudah resign, ya, sudah pensiun? Beliau mengatakan, saya punya seorang yang hebat, ya Amirul Mukminin. Siapa dia? Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza ini? Dia budak dari budak saya, wahai Amirul Mukminin. Sontak Umar bin Khattab mengatakan, wahai Naufal bin Harith, bagaimana engkau jadikan budak pemimpin? Ya, bagaimana budak jadi pemimpin? Tidak mungkin selama-lamanya. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, ini saya punya budak, dia orang ahli Quran. Bacaan Qurannya masya Allah, dia hafal Al-Quran, dan dia orang yang paling faham ilmu waris. Umar bin Khattab nangis, dan beliau mengatakan, maha benar Rasulullah SAW yang beliau mengatakan,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan keadaan suatu kaum dengan Al-Qur'an Karim kalau dia mengabaikan Al-Qur'an. Ya, maka orang berilmu akan dihormati oleh manusia karena ilmunya. Ya, itu kedahsyatan istighfar. Maka kita bisa ucapkan istighfar ini dengan sighatnya yang banyak sekali. Misalkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya, atau dengan kalimat astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau baca sayyidul istighfar di pagi dan sore hari. Kata Rasulullah, man qara'a, siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari dengan keyakinan dan taubat kepada Allah, kemudian belum sampai pagi hari dia meninggal, maka Allah jamin dia termasuk dari ahli surga. Dan siapa yang membaca di pagi hari dengan keyakinan kepada Allah sebelum sore hari tiba dia meninggal, maka Allah jaminkan dia termasuk menjadi ahli surga. Dalam riwayat, kebahagiaan bagi seseorang yang mendapatkan dalam catatan amalnya apa? Istighfaran katsiran, tulisan istighfar yang banyak. Gampang kan buatan istighfar? Gampang-gampang. Ibadah yang boleh tidak wudu zikir. Tentu kalau wudu ahsan lebih baik. Di semua tempat boleh berzikir kecuali tempat yang dilarang. Ya, kalau panjenengan kerja di kantor, ya, sambil duduk timbangane ngelamun, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, sambil ngelamun boleh ya, ngelamun, astagfirullahaladzim. Ya, dengan keyakinan dan ingat dosa. Ya. Wah, jadi dosa orang, ini jelas dosanya akeh gitu ya. Kadang nggak dipikir, awal dia mau surga lagi dengan amal apa? Ya kalau dipikir, amali boten kata dosane akeh. Kalau dipikir surga ini sombong. Kalau dipikir kita ini ya, nilai sahabat yakin lah ya, sahabat Nabi. Lah kita ini jarak dengan sahabat adone gak karu-karuan. Ngapunten kadang kalau Jawa Timur lek ceramah bahasa Jawa pedal, ngapunten. Kadang rada kasar gitu. Mboten saged moko alus kang Gusti Solo. Ya. Kalau dipikir kita ini amal apa yang membawa kita kepada surga? Istilahnya dalam bahasa Arab itu ihna nahnu minal muqassirin. Awal dewi ini muqassir. Apa muqassir? Banyak menyia-nyiakan perintah Allah, banyak maksiat, banyak meninggalkan apa yang Allah perintahkan, banyak mundur-mundur waktu sholat, lalai tilawatul Quran, menahan harta dari sedekah. Us ketoke banyak kurangnya. Tapi perlu diingat, kita ini punya Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha penyayang. Jamaah sekalian, kelak di yaumil mahsyar, ya, dikatakan hari yang paling dahsyat itu adalah hari tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar. Bilang sampai semua nabi pun uzur untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Dari Adam sampai Isa alaihissalam, semuanya mengatakan takut kepada Allah. Kenapa? Dikatakan karena hari itu adalah hari di mana Allah murka yang tidak pernah murka sebelum dan sudah. Ya, di mahsyar ini ada apa? Tatoyur suhuf, dibagikan catatan amal kebaikan.
Maka Allah gambarkan bagaimana? Dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi begitu catatan amal ini dibagikan, ada yang menerima dengan tangan kanannya. Dan kata Allah, siapa yang mendapatkan dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang yasira. Karena mudahnya dia senang. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Dia datang kepada keluarganya, kepada orang beriman masrur. Apa masrur? Senang, bahagia. Kenapa? Hisabnya Allah mudahkan. Dalam surat Al-Haqqah dikatakan apa? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqul ha umqra'u. Anak-anakku, ada yang hafal? Ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Coba apa kata Allah? Kita tahu betapa besarnya kasih sayang Allah. Begitu dibacakan ayat ini, orang beriman ini berat menghadapi hisab. Apa kata Allah? Allah katakan, wahai fulan, amilta kada wa kada, amilta kada wa kada, amilta kada wa kada. Wahai fulan, kamu dulu di dunia berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa yuqarriru dzalik. Dan semua itu diakui oleh seorang mukmin. Iya ya Allah, saya berbuat, semua saya berbuat. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, itu keburukan yang kamu buat, satartuha alaikum fid dunya. Saya tutup aurat aib kamu di dunia. Dosa ini kan aib. Dosa ini aurat. Kata Allah, satartuha alaikum fid dunya. Siapa saja ya kita ini tidak akan pernah ridha kalau aib kita diumbar di depan banyak orang. Benar tidak? Iya. Kekurangan kita hanya kita yang tahu. Ya, tidak boleh banyak semua orang tahu. Akibatnya apa? Malu hati. Tapi apa kata Allah? Itu amal kamu, satartuha alaikum fid dunya. Saya tutup auratmu di dunia. Wa aghfiruhal yaum. Hari ini di akhirat aku ampunkan semua. Jadi kalau Allah sudah mengampunkan, berarti apa? Dosa ini dilupakan oleh Allah. Dilupakan, tidak diingat, tidak kemudian ditagih. Impas, selesai ada. Wa aghfiruhal yaum. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Akan tiba manusia, ada orang dipilih oleh Allah ala ru'usil khalaik. Dia dipanggil di hadapan semua makhluk. Untuk apa? Untuk bertanggungjawabkan amalnya. Ya. Maka dikatakan dalam hadis, dan diberikan kepadanya tis'an wa tis'ina sijilla. Diberikan 99 buku catatan amal. Kata Rasulullah, ya, setiap catatan luasnya madda basari, sejauh mata dia memandang. Seberapa besar? Wallahu alam. Ya, kalau sudah berbicara akhirat, ya, sesuatu yang tidak bisa dinalar. Namun analoginya Rasulullah, satu catatan ini apa? Luasnya madda basari, sejauh mata memandang manusia. Ya. Kalau orang kafir mengatakan apa? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Ini buku apa ini? Yang tidak meninggalkan catatan-catatan, semuanya pasti tertulis di dalamnya. Kita lihat seorang hamba yang Allah panggil ini apa? Diberikan. Bingung dia, ya.
Apa? Amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Maka hamba ini bersedih, ceritanya gitu ya. Apa kata Allah? Wahai fulan. Tapi Allah masih klarifikasi, Masya Allah ya. Coba lihat kebaikan Allah. Walaupun Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah klarifikasi dalam hadis ini. Apa tabayun klarifikasinya Allah? Wahai fulan, benarkah engkau melakukan ini? Dan hamba ini membenarkan, karena tidak ada manusia yang berdusta di hadapan Allah pada waktu di mahsyar. Hamba ini mengatakan, benar ya Allah, saya melakukan. Ataukah malaikat salah dalam mencatat amalmu? Subhanallah. Bagaimana malaikat rakib dan atid salah dalam menulis? Ini bentuk kasih sayang Allah. Ataukah malaikat ya al-mu'aqibat ini salah dalam menulis catatan amal ini? Tidak ya Allah, ini benar semuanya. Dan Allah katakan, atau engkau punya uzur? Tidak ya Allah, semua ini benar. Sedihlah dia apa? Catatan amal keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Kata Allah, jangan sedih wahai hamba, engkau punya satu di sisi kami, satu kebaikan. Apa kata seorang hamba ini? Ya Allah, apalah nilainya satu kebaikan dibandingkan 99 kitab yang kau berikan kepada kami? Ya. Apa artinya satu kebaikan dibandingkan dengan amal saya yang buru-buru ini, Allah? Apa kata Allah? Maka beliau mengeluarkan kartu, dalam bahasa Arab artinya bitaqah, bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa kata Allah? Wahai fulan, inilah kebaikanmu di sisi. Ya. Maka Allah katakan, seandainya la ilaha illallah fi kifatin, ya, dan kemudian semua amalmu dalam satu timbangan, la ilaha illallah menghapuskan banyak kesalahan. Ya. Maka kemudian Allah ampunkan semua kesalahannya dan Allah masukkan ke dalam surga. Kepada siapa? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap amalan jamaah sekalian nanti di mahsyar ini diwujudkan dalam bentuk sesuatu. Ya. Maka keadaan manusia di mahsyar ini ada yang berjalan ya dengan kepalanya, kakinya di atas. Ya. Ada yang amalnya diwujudkan dalam bentuk binatang, sebagaimana diceritakan oleh Malik bin Dinar. Beliau mengisahkan dirinya saat beliau belum taubat. Siapa Malik bin Dinar ini? Setelah taubat beliau menjadi ulama besar, ahli hadis. Dulunya seorang pendosa. Ya. Sebelum beliau menikah, semua apa yang Allah haramkan dia lakukan. Sampai kemudian didatangkan pasangan untuk dirinya, seorang wanita. Kenakalannya mulai berubah, mulai menjadi sosok yang saleh. Ya. Apalagi kemudian beliau bercerita dan dikaruniakan kepada seorang anak bernama Fatimah. Saya semakin berusaha menjadi orang baik, capek menjadi orang tidak baik. Namun di tengah perjalanan saya punya anak ini Allah ambil di usia 2 tahun. Ya. Istrinya meninggal, anaknya masih kecil yang sangat disayangi diambil Allah di usia 2 tahun. Beliau frustasi, berbuat keburukan lebih dahsyat daripada yang pertama. Ya. Semua keburukan dia lakukan. Beliau hidup sebatang kara. Tatkala beliau tertidur, beliau bercerita, terkait mimpinya ya. Saya itu pernah bermimpi dunia bumi ini datar, tidak ada bangunan sama sekali. Di
Di saat itu semua manusia dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, sampai giliran nama saya dipanggil oleh Allah. Malik bin Dinar. Saya diputuskan hukuman saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ketakutan. Tiba-tiba di belakangku ada ular yang sangat besar yang ingin memangsaku. Saya pun berlari, takut, dan ingin mencari dan mengamankan diri saya. Di tengah lari itu aku lihat orang tua renta yang saya berharap dia berikan pertolongan kepada saya. Wahai Syekh, tolonglah saya dikejar binatang yang besar ini. Apa kata lelaki tua itu? Wahai fulan, saya adalah lelaki yang tua, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah ke sana, mintalah tolong kepada orang lain. Dia terus berlari. Ketemu orang tua yang kedua, dia minta tolong. Orang tuanya ini pun apa? Lemah untuk memberikan pertolongan. Sampai kemudian beliau katakan, pergilah engkau ke gunung itu. Di sana ada anak-anak kecil seperti mutiara, anak-anak yang meninggal pada usia kecil. Beliau lari ke sana. Sampai di gunung itu dia dapatkan anak-anak kecil seperti perhiasan dan mutiara. Tiba-tiba anaknya menyongsong ayahnya. Wahai ayah, anaknya bernama Fatimah yang meninggal di usia kecil. Ya, dipeluklah ayah ini. Dalam mimpinya beliau cerita ya. Kemudian aku peluk anakku Fatimah. Dan kemudian aku bercerita kepada anakku, wahai Fatimah, tolonglah bapak. Nah ini ya. Jadi anak yang saleh menjadi sebab apa? Memberikan banyak kebaikan untuk orang tuanya di akhirat. Gitu ya. Maka Fatimah mengatakan, ya wahai ayah, tadi bapaknya cerita, saya kejar ular besar, saya bertemu dua laki-laki tua. Anaknya mengatakan, wahai ayah, ular yang besar itu adalah bentuk daripada amal keburukan yang terus ayah pelihara, yang terus ayah besarkan. Maka Allah wujudkan dalam bentuk ular yang besar yang ingin menelan ayah. Wahai Fatimah anakku, aku lihat orang tua, siapakah dia? Dia adalah amal soleh ayah yang terus melemah, yang terus tidak punya kekuatan karena ayah lemah dalam beramal. Aku ketemu orang kedua adalah gambaran kelemahan iman ayah. Ya, kemudian apa kata anaknya? Dia berkata kepada bapaknya, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wahai ayah, dalam mimpi, bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada Al-Qur'anul Karim, apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Beliau terbangun, seketika itu beliau menangis. Saat itu ada adzan subuh, beliau ke masjid. Beliau menjadi makmum. Qadarullah, ayat yang dibaca oleh imam adalah ayat yang disampaikan oleh anaknya dalam mimpinya. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Sampai saat itu beliau kemudian setiap waktu salat beliau sudah hadir di depan masjid. Untuk apa? Ngajak orang salat. Wahai orang-orang yang lalai, tiba waktu salat, masuklah ke rumah Allah. Setiap hari itu, wahai orang-orang yang lalai, ada panggilan Allah, datanglah salat. Sampai beliau menjadi ulama besar ahli hadis dan sangat disegani di zaman. Ya, itu tanda apa? Amal-amal kebaikan, keburukan Allah akan tampakkan dalam wujud sesuatu di yaumil mahsyar. Ya. Bagaimana juga dengan taubatnya beliau, masya Allah. Ya, maka Allah memerintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Tentu sangat banyak sekali kisah. Anda kalau membaca, ada cerita di Australia itu ada nama seorang
bernama Ali Banat. Beliau divonis kanker stadium 4. Usianya 33 tahun, termasuk miliarder ya. Usia 33 tahun itu kekayaannya Masya Allah. Orang Australia. Dia muslim. Cuma membangun kerajaan bisnisnya ini dia sampai lupa, sedang sholat sembarang ditinggalkan. Ya, begitu divonis, dokter usianya tinggal 1 tahun. Ya, karena kankernya. Divonis dokternya ini umurnya panjangnya tinggal 1 tahun. Maka semua hartanya dia dermakan di jalan Allah. Ya, mobil Ferrari-nya yang sekian banyak, ya, sepatunya yang harganya ratusan juta sepatu. Ya, ada kisahnya Masya Allah. Oh, nak sepatu harganya ini sekian juta. Nah, sepatu apa gitu? Biasa musuh. Semuanya diwujudkan dalam bentuk uang, dia dermakan. Sampai kemudian usianya Allah tambah jadi 3 tahun. Jadi 4 tahun baru meninggal. Ya. Kematiannya banyak ditangisi oleh banyak orang. Kenapa? Karena tobatnya. Ibu sudah tahu ya, umurnya ketika setahun tak tobat dulu. Umurnya setahun nih. Ya. Kita nggak tahu sampai kapan kita ini kan. Mungkin kalau kita bisa punya jadwal ya, ada jadwal kematian misalnya, si fulan jadwalnya bulan kas. Ya. Kita bisa nonton. Bisa kita tata orang kayak gini. Si fulan Januari akhir, Desember pertengahan ini. Bagaimana saja Januari harus banyak amal kan gitu. Si fulan 2024 pas pilpres misalkan, ono jatah sendiri. Kalau bisa gitu enak gitu ya. Tapi yang kematian nggak pandang bulu. Anak sekarang nggak, orang sakit nggak nunggu tua. Ya. Sekarang anak belasan tahun banyak yang asam urat, misalnya gitu. Ya, anak belasan tahun sudah kena gagal ginjal. Masya Allah, ini yang sepuh-sepuh sehat-sehat. Perlu tanya rahasianya yang sepuh-sepuh sehat itu, Masya Allah. Walaupun sejatinya orang itu yang dimintakan apa? Usia yang panjang dan barokah, gitu ya. Paling cuma dia kan gini, ya Allah mugi-mugi Yusuf sehat, panjang, bisa apa? Membersamai anak putu kan gitu. Ya. Ada di antara kita yang ingin mati segera kan nggak ada. Ya. Dan haram hukumnya meminta mati karena musibah nggak boleh. Diberi Allah ujian musibah terus minta doa jangan mati nggak boleh, haram. Ya. Tapi diajarkan oleh Nabi doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan saya Allah kalau kehidupan ini menambah kebaikan untukku. Wa tawaffani, wafatkan aku ya Allah idza kanatil wafatu khairan li. Kalau justru kematian ini membawa kebaikan untukku. Nah, doa kayak gitu boleh. Itu diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh doa minta mati karena putus asa, karena ujian-ujian kehidupan. Dia anggap dengan kematian selesai masalah. Kata siapa? Ya, masalah ini nggak pernah selesai. Hatta di alam barzakh, selesainya masalah di surga itu selesai masalah. Merdeka di surga itu. Sedangkan rentetan akhir zaman ini jamaah akan dilalui itu. Mulai dari alam barzakh. Maka ulama mengatakan alam barzakh ini apa? Terminal pertama pemberhentian di alam akhirat. Itu garis nomor 1 yang pertama, alam barzakh. Setelah itu manusia berapa lama di situ? Sampai menunggu hari dibangkitkan di manusia. Yaumul ba'ts. Bagaimana Allah bangkitkan? Cukup dari tulang ekor manusia yang tidak pernah hancur dimakan massa. Makanya orang kafir, bagaimana kami dibangkitkan oleh Allah? Oh, kami sudah menjadi tulang yang berserakan. Kata Rasulullah, Allah cukup bangkitkan manusia dari ajabuz zina, namanya tulang ekor, kecil dia tidak pernah habis ditelan massa. Ya, ada profesor meneliti, dia dihancurkan, bisa hancur. Tulang ekor kecil dia. Di situ Allah bangkitkan manusia. Yaumul ba'ts.
Setelah itu mereka akan dibangkitkan oleh Allah bertemu di padang mahsyar. Berapa tahun? 50.000 tahun diputuskan hukumnya oleh Allah. Ya, sampai di mahsyar. Kemudian nanti mereka akan bertemu apa? Mizan, hisab. Ya, habis mizan nanti mereka akan melewati sirat. Keadaan manusia ada yang melewati jembatan seperti al-barq, petir yang menyambar karena amalnya yang baik. Ada yang seperti rih, bertiup seperti angin. Ada yang terbang seperti burung. Ada yang merangkak. Ada yang jatuh ke neraka. Ada yang selamat menuju kepada surga. Ya, di mana selesai masalah? Kalau masuk surga, aman ya. Dalam surga itu masya Allah. Di situ. Artinya apa? Dan terus apa? Istirahat orang iman itu tentang surga. Ya, di dunia ini darul ibtila wal ikhtibar, di mana Allah di sini menguji hambanya. Dunia ini adalah lahan ujian untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka kita harus memperbanyak taubat selama usia ini masih ada. Nah, taubat ini tertutup dalam dua keadaan. Tatkala matahari terbit dari arah barat, kata Allah, ya, yauma la yanfa'u nafsun iman wa lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khair. Berarti kalau sudah matahari terbit dari arah barat tidak ada taubat. Ya. Yang kedua, yang bersifat khusus. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum dikerongkongan. Kenapa? Karena ruh ini diambil oleh malakul maut itu dari atas. Makanya ada hikmah. Anda kalau lihat orang sakarat, itu ada yang kadang berlinang air mata. Maka dikatakan dalam hadis, mautul mukmin irqul jabin. Tanda matinya orang beriman itu apa? Di pelipisnya ini ada keringatnya. Irqul jabin, di pelipis atau di keningnya. Itu tanda, satu tanda dari sekian banyak tanda orang mati husnul khatimah. Apa dikatakan oleh ulama? Irqul jabin atau tangisan air mata ini adalah apa? Dia melihat betapa berat dosa yang dia bawa. Makanya sakarat ini bagi orang beriman menjadi mukaffirat. Sakarat ini dikatakan, kalau ulama dalam kitab banyak menyebutkan dengan berbagai macam analogi yang mengerikan. Sampai dikatakan lebih sakit daripada 100 pukulan pedang. Sakarat lebih sakit dari 100 sayatan pedang. Dan itu dialami oleh Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi meninggal itu merasakan, sampai Fatimah kan nangis. Ya Rasulullah, aku melihat Anda ini menghadapi kematian yang dahsyat. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, ya, inna lil mauti la sakarat. Dalam kematian itu ada sakarat. Wahai Fatimah, yakinlah setelah hari ini ayahmu tidak akan pernah sakit lagi. Kemudian dipanggil Fatimah, wahai Fatimah kemari. Dibisikkan. Saat beliau menangis, setelah dibisik Nabi tertawa. Ya. Kemudian ditanya sama sahabat, apa yang dibisikkan Kanjeng Nabi kepada panjenengan wahai Fatimah Az-Zahra? Ya. Dibisikkan kepadaku, akulah keluarga yang segera menyusul beliau. Ya. Aku adalah anaknya dan keluarga beliau yang segera menyusul beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau senang. Kenapa? Karena menyusul ayahnya. Jadi semua malaikat maut itu bertemu Nabi, pamit, kula nuwun, ya kan? Termasuk menghadiri malaikat maut yang datang kepada Kanjeng Nabi itu ditawarkan sama malaikat. Apa kata Allah? Dipanggil malakul maut, wahai malaikat maut, aku rindu kepada Muhammad. Ya. Sampaikan salamku kepada malaikat ini, kula nuwun Kanjeng Nabi. Niki Allah memberi kali jenengan pengen hidup lama atau bertemu Allah, gitu ya.
Maka Rasul angkat tangannya Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Saya rindu kepada Allah. Wahai malaikat cabut nyawa saya. Makanya umatnya kan yang Nabi ini Yusuf pinten. Amal ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 70, 60, 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih 70. Enggak lebih 70 berarti bonusnya wakeh. Itu alhamdulillah. Jadi ya kita dengarnya gini ya Allah, Nedi, Yuswa, Barokah, umur panjang, amal kata, gitu ya. Pengen gitu ya, enaknya kan ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Beliau mengatakan, man tala umruh wa hasuna amaluh. Siapa yang usianya panjang, baik dan banyak amalnya. Wa ayyun nasi syarr ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Siapa yang panjang usianya namun usia yang panjang itu tidak menambah kebaikan, justru menambah keburukan. Nah, ini yang bermasalah. Jadi sudah semakin kesini semakin rotok, delewer gitu. Tahu gak ada apa-apa, ada orang tua gitu. Tapi kalau semakin kesini semakin saleh, masya Allah, amalnya luar biasa. Maka kadang kalau niki wong nami ningali panjenengan sepuh-sepuh istiqomah, masya Allah, sakit ngoten. Ya, itu rezeki itu, jamaah. Itu rezeki. Kadang saya dalam hati kalau lihat jenengan sih pun sepuh saya di masjid gitu, sesopoy masya Allah. Kadang sih nami isim, ya. Opo ya aku umurnya sampai sak ngono kuwi kan kita kan nggak tahu, ya. Opo nanti usia saya sampai sebeliau-beliau ini. Saya pernah sholat di satu masjid. Namun ini jamaah ya Allah, sholat itu buang kayak tadi. Iki saya tak lomba tadi umurnya mau piro. Habis sholat saya tanya, yuk, tapi masya Allah ya, orangnya masih bisa ngomong. Mbah Yusuf itu pinter mbah. Oh ternatos loh, umurnya gak ngerti. Lahirnya pinter mbah. Ngapa mana lahirnya gak ngerti loh. Dan tanya anaknya, kira-kira bapak lahirnya tahun pinter. Waduh, orang biar ini kan tanggal lahir. Yang penting umurnya sepuh nih, Pak Ustadz. Tapi masya Allah ya, tapi bisa masih sholat berdiri walaupun agak susah. Nah itu luar biasa gitu ya. Sing nom-nom kadang kalah gitu ya. Sing nom kadang wis wae nang masjid ya, ora nang masjid. Nanti sing bal-balan kuat 90 menit. Ya, rata-rata kayak subuhan iki masih sepuh-sepuh. Ya. Ini sing mau ngapain petekel gede kuat-kuat itu. Turu kabeh. Ya. Maka salat-salat yang berat ini kan salat subuh, salat isya, salat asar. Biasanya masjid sepi, 3 waktu salat itu. Isya, subuh, asar. Sing rame biasanya maghrib. Terus mau ibu-ibu apa yang sakit-sakit istiqomah dalam amal ibadah. Dan kita semuanya berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang, barokah. Usia yang kemudian bertambah amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan juga kemudian Allah kelak wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sejatinya saya ingin menyampaikan sampai jam 9:30, tapi ketinggalan kemalaman. Maka kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma innana amanna faghfir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhl man khadhala al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.